Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kepala Jernih atau Kepala Dipenggal. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin penting pelajaran kita memuja Allah jika kita memberikan tubuh dan pikiran yang tidak dimanjakan kepadanya. Pernahkah engkau mencoba berbicara dengan seseorang di telepon tetapi terganggu oleh saluran yang buruk? Mengecewakan. Kekecewaan itulah yang Allah rasakan ketika Ia mencoba berbicara dengan orang-orang yang pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang berbahaya yang mengganggu hubungan. Hari demi hari, Yohanes menunggu dalam ruang tahanannya yang suram. Yohanes banyak memikirkan mengenai hari-harinya di tepi sungai Yordan. Ia ingat berlari-lari di sepanjang tepi sungai di pagi hari dan waktu sunyi yang panjang berbicara dengan Allah. Ia ingat saat berkhotbah kepada ratusan orang yang kemudian membuat antrian untuk dibaptiskan. Ia juga mengingat beberapa imam dan para pemimpin yang menggerutu dan mendebat dan berharap ia pergi saja. Salah satu pendengar yang enggan adalah Herodes Antipas sendiri, penguasa daerah setempat. Yohanes ingat akan kerumunan orang banyak memperhatikan dan mendengarkannya. Bertobatlah dan dibaptiskan. Itulah yang dikhotbahkan Yohanes. Bertobatlah dari sifat mementingkan diri, dusta, kesombongan, perzinahanmu. Jangan seperti Herodes yang mengambil istri saudaranya sendiri. Bertobatlah dan dibaptiskan. Bersiaplah untuk kerajaan Allah. Mesias akan segera datang. Yohanes telah melihat Herodes di sudut pandangannya. Sang raja pastilah gemetar. Ketika yang lain telah pergi, Herodes menunggu dan berbicara dengan Yohanes. Sejak saat itu, keduanya berbicara beberapa kali. Di rumahnya, Herodes bersikap sangat berbeda. Herodias, istri yang diambilnya dari saudaranya, tidak menyukai perubahan ini. Kau harus berhenti berbicara dengan nabi itu, ia menuntut. Tetapi Herodes menghela napas. Bagaimanakah jika ia benar? Bagaimanakah kalau kita memang harus berpisah? Berhentilah berbicara seperti itu. Herodias menggertak. Jadilah seorang laki-laki dan tahan dia karena telah menghina kita. Masukkan dia ke dalam ruang bawah tanah. Jika tidak, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Herodes melakukan seperti apa yang disuruh, bukan oleh Yohanes, tetapi oleh Herodias, wanita yang seharusnya tidak hidup bersamanya dan yang tidak akan hidup tanpanya. Hari-hari berlalu. Herodes percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi, tetapi ia tidak dapat melepaskan Yohanes. Dan ia juga tidak sanggup membunuh orang itu, seperti yang diinginkan Herodias. Herodias terus berusaha untuk menyingkirkan nabi yang menurutnya telah mencoba mengacaukan hidupnya. Akhirnya, kesempatannya tiba. Sebuah pesta besar diadakan untuk ulang tahun Herodes.
Meja-meja dipenuhi dengan makanan dan minuman yang memabukkan. Di sekitar meja, duduklah orang-orang yang diinginkan Herodes dan yang ingin memberi kesan kepadanya. Herodias mendorongnya untuk minum dan makan dan melupakan masalahnya. Ini ia menyarankan dengan rayuan, "Minumlah lagi dan bersenang-senanglah. Aku mempunyai kejutan untukmu." Kata hati Herodes tertutup malam itu ketika para pemusik mengambil bagian. Ketika suara dentuman musik menggetarkan dan memenuhi ruangan, seorang wanita muda mulai menggoyangkan tubuhnya, menari-nari semakin dekat dengan raja. Salome, putri Filipus dan Herodias, merupakan hiburan kejutan. Ia menarik perhatian Herodes dan para tamunya. Saat itu, ia tidak dapat berpikir logis. Ia bahkan tidak dapat berpikir. Ketika tarian ini berhenti, Herodes memberi isyarat kepada Salome. Ia ingin memberi kesan kepadanya agar tampak berkuasa dan murah hati. Tetapi kata-kata yang keluar agak ceroboh. "Sangat menyenangkan. Tarianmu sangat menyenangkan. Apapun yang engkau inginkan, katakan apa saja yang engkau inginkan." Ia menyeringai dengan bodohnya. Beberapa tamu yang masih dapat berpikir melihat gadis itu dengan agak terkejut. Bagaimanakah ia menanggapi kemurahan yang konyol ini? Apakah ia akan menganggapnya angin lalu? Atau ia akan memanfaatkan ayah tirinya karena tidak dapat berpikir dengan baik? Salome berlari kepada ibunya untuk meminta petunjuk. Herodias berbisik di telinganya dan gadis itu kembali ke Herodes yang masih berkomat kamit. "Sampai setengah kerajaanku." Ruangan tampak hening ketika Salome berdiri di hadapan Herodes tanpa gentar. "Aku menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di atas piring." Gadis itu berdiri tegak tanpa tersenyum. Herodes mulai tertawa. Salome mabuk juga dan membuat lelucon. Ia memutuskan, tidak ada yang perlu ditertawakan. Kilatan amarah terpancir di matanya. "Aku menginginkan kepalanya di atas piring sekarang juga." Herodes melihat di atasnya para tamu yang sedang menunggu reaksinya. Ia melihat kepala Herodias, kemudian ke dalam mata Salome yang menyala-nyala. Ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk memutuskan apa yang benar. Ia mengangkat tangannya untuk memanggil para pelayan, menyuruhnya memberi pesan ke penjara. Sebelum malam berakhir, Salome dan Herodias akan mendapat sebuah kepala bercucuran darah disajikan, dan Herodes akan kehilangan sisa kata hatinya.